Hai Tribuner, saya Delta Gonzales hadir kembali ya menyapa Anda dalam program Super Score Spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi hari ini, Sabtu 26 November. Dan laga yang mempertemukan Polandia versus Arab Saudi akan kita bahas bersama dua wartawan olahraga Tribun News Solo. Ada Bang Dwi Setiawan dan Bang Devor Ismanto. Apa kabar Bang Dwi dan juga Bang Devor? Oke, Bang Dwi dan juga Bang Devor, kita akan membahas Polandia versus Arab Saudi. Saya semangat banget ini kalau membahas Arab Saudi, gimana kita terkejutnya satu dunia pasti terkejut dengan penampilan Arab Saudi versus Argentina kemarin, yang mana berhasil mengalahkan Argentina dengan skor sangat tipis banget. Ya seperti kita ketahui seberapa besarnya Argentina dalam dunia sepak bola selama ini, dan kemudian berhasil dikalahkan oleh Arab Saudi dengan sangat dramatis. Nah, kita tiriskan dulu sebentar soal Arab Saudi. Kita akan bahas terlebih dahulu seputar Polandia ya. Bang Dwi, di sini Polandia gagal meraih poin penuh di laga perdananya setelah bermain imbang 0-0 skor kacamata dengan Meksiko. Nah, bagaimana pengamatan Bang Dwi sendiri terkait dengan permainan Polandia di match pertama kemarin? Ya, sangat disayangkan ya, 3 poin gagal Sangat, diambil sangat, oleh sangat ya. Polandia. Memang, tapi kalau secara permainan memang hasil imbang itu sebagai hasil yang cukup layak ya untuk Heeh, kedua tim. heeh. Mengingat Polandia sendiri juga permainannya juga kurang bagus, atau dalam artian Heeh. terlalu kurang menggigit gitu untuk utamanya babak pertama, dan kurang menarik, sehingga memang laga kemarin ya hasil imbang tanpa gol itu menjadi sebuah hasil yang kira-kira adil untuk Ya. kedua. Tapi memang yang menjadi sorotan adalah bagaimana seorang Lewandowski yang kita tahu insting golnya dalam mengeksekusi penalti, juga sering mencetak gol, tapi akhirnya kembali gagal pada bulan ini, gagal mengeksekusi penalti sebanyak 2 kali ya, termasuk Heeh. melawan Meksiko kemarin karena kegemilangan dari kiper Meksiko yang kita tahu kualitasnya ketika berlaga di Piala Dunia. Jadi hasil imbang kemarin cukup disayangkan karena kita tahu laga kali ini harus bisa dimenangkan sehingga nanti di laga terakhir ya bisa untuk lolos ke 16 besar. Ya, jadi sekarang Polandia hanya memiliki 1 poin di bawah Arab Saudi yang Ya, berjaya dengan 3 poin setelah mengalahkan Argentina. Kemudian disusul dengan Meksiko juga mengoleksi 1 poin, dan juga Argentina yang masih 0 poin di sini. Dia cuma memiliki 1 poin, dan tentunya Polandia akan menargetkan menang mau tidak mau melawan Arab ya, Saudi ini ya. sebelum besok laga hidup mati melawan Argentina kan. Ya, sebelum laga hidup mati melawan Argentina. Tapi setelah dikalahkan Arab, kelihatannya Argentina juga tidak terlalu garang deh sekarang kalau dilihat ya. Ya, Ya, itu dia dari Polandia. Sekarang digeser ke Bang Devor. Nah, ini nih kita akan seru-seruan dengan Arab Saudi ya, Bang Devor ya. Arab Saudi nampaknya juga makin percaya diri setelah mampu mengalahkan Argentina, bahkan juga menjadi timnas Asia pertama yang bisa mengalahkan Argentina di gelaran Piala Dunia. Nah, gimana nih pengamatan dari Bang Devor di match pertama kemarin Arab Saudi melawan Argentina? Tentu sebuah prestasi yang luar biasa ya bagi Arab Saudi. Betul, betul. Asia yang pertama yang mengalahkan Argentina, tapi Ya. tim pertama yang mengalahkan Argentina setelah 36 laga, di mana Argentina tak pernah menyentuh satupun kekalahan. Mm-mm. Dan secara garis besar, pelatih yang menjadi kunci adalah bagaimana taktik seorang Hervé Renard yang menerapkan garis pertahanan tinggi melawan tim sebesar Argentina, di mana Mm-mm. total dari catatan FBref ada 10 kali pemain Argentina terjebak dalam posisi offside, dan 3 diantaranya termasuk gol dari Messi dan Lautaro Martinez Ya, dianulir karena terjebak dalam posisi offside, dan ya. itu sangat mempengaruhi psikologis dari para pemain Argentina, di mana mereka yang menyerang begitu totalitas di babak pertama harus harus hanya mencetak gol lewat titik, itu pun lewat titik putih. Dan bagaimana apa yang di locker room, bagaimana Hervé Renard yang mengatakan bahwa tim ini tidak boleh kalah, tim ini tidak boleh memandang Argentina adalah sebagai tim besar, dan mereka harus tampil ngotot di babak kedua. Dan hasilnya di menit-menit awal babak kedua mereka mampu mencetak 2 gol berturut-turut dalam waktu yang kurang dari 10 menit. Itu bagaimana motivasi yang diberikan oleh sang pelatih untuk memberikan daya juang kepada para pemainnya. Jadi laga melawan Argentina itu mungkin bagi saya bukan sebuah kejutan, itu sudah dipersiapkan secara matang oleh barisan pemain dan juga pelatih dari Arab untuk dapat meraih hasil positif melawan tim sebesar Argentina.
Ya, dan kita juga tahu Hervé Renard ini pelatih asal Prancis yang juga memiliki prestasi sebelum-sebelumnya juga Ya, bersama timnas dari Afrika ya, ya kalau tidak salah ya, Afrika. betul. Dua Ya, kali oke. meraih Piala Mm-mm. Afrika ya, Ya, bersama Zambia dan Pantai Gading. kalau nggak salah Pantai Gading ya di ya, tahun ya. Ya. 2012. Ya. Ya, betul bersama Pantai Gading atau Coast Ivory. Sekarang ke Polandia lagi. Bang Dwi, jika dilihat memang Polandia saat melawan Meksiko dalam statistik ini ya, terlihat memang nampak kurang agresif. Saya juga waktu menontonnya juga berkali-kali buntu banget. Apakah ini memang Ochoa yang sangat tangguh atau memang juru gedornya Polandia yang ada yang kurang? Nah, ini bisa disebut nggak sih sebagai penyakit utama permainan dari Polandia sendiri dan juga seperti apa permainan saat melawan dengan Arab Saudi? Karena dalam catatan juga ball possession di saat melawan Meksiko hanya 39% dan cuma ada 2 tembakan ke gawang ini. Penyakitnya apakah seperti itu dari Polandia? Iya, kalau melihat dari permainan kemarin ya Polandia di mana memang tadi ya kurang kreativitas. Ya. Tentu yang menjadi sorotan adalah bagaimana lini tengah bisa menjadi supplier yang bagus untuk Lewandowski di lini depan. Jadi yang menjadi catatan dari performa Polandia kemarin adalah kurang berani dan kurang kreatif dan kurang efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Bahkan peluang penalti juga gagal dimanfaatkan. Jadi itulah yang seharusnya diperbaiki ketika nanti melawan Arab Saudi pada match day kedua. Kita tahu tadi Devar sudah menjelaskan bahwa strategi dari Arab Saudi ini kan menerapkan garis pertahanan tinggi, bermain agresif dan apa ya gairahnya luar biasa dari pemain Arab Saudi. Ini bisa menjadi membunuh Polandia kalau tidak waspada Polandia, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh Polandia ketika bisa memanfaatkan dari kelemahan dari taktik ini. Jadi yang penting adalah Lewandowski ini di depan jangan sendirian aja. Kalau Ya. bisa dari lini kedua seperti Zelensky itu diharapkan bisa menjadi apa ya motor dari pergerakan dan bisa memberikan kreativitas. Jadi tidak hanya bergantung pada Lewandowski semata untuk Nah, laga. oke. Untuk ke depannya saat bertemu dengan Arab Saudi nanti, apakah akan ada perubahan dari strategi yang dipilih oleh Micinius di sini kalau kemarin memakai 4-1-4-1, apakah ada perubahan atau seperti apa? Iya, kalau saya harap sih ada perubahan ya, utamanya di lini depan, di mana memang kemarin kan deadlock sampai hadiah penalti tidak bisa dimanfaatkan. Jadi saya Ya. harapnya untuk penyerangnya itu Lewandowski ada duetnya di depan gitu. Jadi tidak sendirian, Nggak nanti sendiri. ditunjang Zelensky dan gelandang lainnya di lini tengah. Jadi yang saya harapkan adalah perubahan di mana Milk yang menjadi penyerang Juventus ya pada musim ini bisa menjadi duet ampuh bagi Lewandowski untuk di depan untuk menggedor jala pertahanan Lewandowski yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Jadi ketika dua duet ini bisa maksimal dalam memberikan kontribusi dalam laga nanti, saya kira garis pertahanan tinggi yang diterapkan Arab Saudi bisa dieksploitasi oleh Lewandowski ataupun Milik di lini depan. Ya, tentunya akan ada perubahan prediksi dari Bang Dwi yang akan dilakukan di skuad Polandia sendiri. Oke, nah untuk Arab Saudi di sini Bang Devor berdasarkan prediksi ada nggak sih perubahan skema permainan yang akan diterapkan oleh pelatih Reinhardt? Karena saya kalau melihatnya saat bermain bersama Argentina kemarin, lawan Argentina kemarin, Reinhardt ini menumpuk pemain benar-benar di lini tengah dan ini terbukti manjur, terbukti efektif untuk bisa mengalahkan Argentina. Apakah akan dilakukan kembali saat bertemu dengan Polandia atau justru bakalan berasumsi untuk merubah-rubah sedikit di skuadnya? Yang jelas Reinhardt tak mungkin mengubah taktik untuk melakukan pressing ya, pressing Ya. di lini utama. Tapi secara umum, garis pertahanan tinggi yang mereka terapkan ini tak boleh menjadi bumerang untuk laga melawan Polandia yang memiliki striker setajam Lewandowski. Kita tahu, kita ambil contoh saja Jurgen Klopp dengan Liverpoolnya. Kita tahu Liverpool bermain juga dengan garis pertahanan yang cukup tinggi dan itu menjadi bumerang di musim ini. Bagaimana Liverpool terkecoh dan kebobolan, bahkan jumlah kebobolan yang cukup banyak untuk ukuran tim besar, dan Reinhardt tak boleh melakukan blunder seperti itu, walaupun strategi tersebut terbukti manjur untuk mengalahkan timnas Argentina. Dan secara garis besar Polandia bukan tim yang akan tampil secara agresif seperti Argentina ya. Mungkin dari pandangan saya saat melawan Meksiko kemarin, Polandia lebih banyak menunggu, dan nampaknya jika Polandia lebih tak ingin dikalahkan seperti Argentina, mungkin Polandia akan lebih bermain bertahan, dan Arab Saudi akan meladeni hal tersebut dengan tampil lebih menyerang. Jadi perubahannya mungkin Arab Saudi akan tampil lebih agresif dibanding
saat melawan Argentina untuk mencari 3 angka dan membuka kans mereka lolos ke babak 16 besar nanti. Oke, jadi di sini kuncinya jangan terburu-buru, jangan terlalu menyerang. Jadi lebih baik perbaiki dulu pertahanan seperti apa, jangan terlalu menyerang saat bertemu dengan Polandia. Tapi juga waktu bertemu dengan Argentina kemarin, memang Arab Saudi itu sangat begitu memaksimalkan serangan balik dengan cepat dan hasilnya terciptalah 2 gol itu ya. Oke, jangan terburu-buru untuk Arab Saudi di sini ya. Bang Dwi, Ya. tadi sudah sempat disinggung berkali-kali seputar Lewandowski dan juga menjadi sorotan, sangat menjadi sorotan ketika dia gagal mencetak gol dari eksekusi tendangan penalti saat berjumpa dan menghadapi Memo Ochoa di Meksiko kemarin. Nah, tetap akankah Lewi akan menjadi pemain kunci atau justru tadi sempat disinggung pula akan menjadi apa? Akan ada duet di depan lini depan Polandia atau bagaimana ini akan penampilan Lewi nanti? Ya, saya harap sih ini ya Lewandowski untuk menjadi andalan, oke lah, tetap Lewandowski akan menjadi andalan di lini depan untuk mencetak gol. Tapi memang Polandia ini kalau bisa jangan bergantung pada Lewandowski saja. Dalam artian Polandia butuh sosok pembeda yang bisa menjadi pembeda hasil akhir pertandingan. Kalau Lewandowski deadlock, ada pemain lain yang bisa menjadi pembeda hasil akhir pertandingan. Jadi saya harapnya ya tadi ada Milik sama Zielinski bisa menjadi pendobrak nantinya ataupun pemecah kebuntuan. Nah, mengingatkan laga ini sangat-sangat penting karena kalau Polandia barangkali gagal mencuri poin dalam laga kali ini, tentu laga melawan Argentina pada laga terakhir bisa menjadi laga bulan-bulanan nantinya untuk Polandia sendiri. Ya, tentunya juga harus sangat dimaksimalkan untuk bertemu dengan Arab karena juga terakhir besok ke match 3 benar kata Bang Dwi akan semakin berat tantangan Polandia saat bertemu dengan Argentina. Nah, di sini juga merupakan bukti ajang pembuktian Lewandowski untuk menguji ketajamannya lagi setelah tidak pernah mencetak gol dan harus mengakhiri gol di mengakhiri puasa gol maksud saya di Piala Dunia ini. Dan apalagi tahun ini kan kemungkinan jadi Piala Dunia terakhir ya kalau mengingat usia Lewandowski sendiri. Ya, betul sekali. Usianya kalau tidak salah 35 atau 34 itu Bang Dwi ya? Ya, sekitar 34-an. Untuk 34, andai saja Polandia lolos di Piala Dunia 2026, usianya 39 tahun, kita tidak tahu akan seperti apa, apakah bisa menjadi penyerang lagi. Tapi kalau saya flashback sebentar, dulu pernah terjadi di pemain bernama Lothar Matthäus, sebenarnya dia usianya sudah tidak mampu lagi sebagai seorang penyerang. Dia lantas mengalah dan juga berpindah posisi waktu itu malah justru berpindah sebagai back. Nah, kita belum pernah menemukan kondisi seperti ini di timnas di masa modern seperti ini kan ya Bang Du ya? Iya, bedanya kan kalau Lothar Matthäus kan di Jerman memang posisi pemainnya kan kualitasnya cukup merata, tapi kan di Polandia dia ibaratnya menjadi tokoh utamanya. Kalau dia gagal memberikan kontribusi ya kemungkinan timnya menang cukup sulit. Ya, ini beban sangat berat berada di pundaknya Lewandowski karena hanya dia satu-satunya ujung tombak di Polandia. Oke, nah kalau dari kubu Polandia akan ada Lewandowski yang patut diwaspadai oleh kubu Arab Saudi. Nah, sementara ini Bang Devor, siapa sebenarnya pemain Arab Saudi yang perlu diwaspadai atau perlu dijaga ketat oleh pemain-pemain Polandia nanti? Sang winger dan juga menjabat sebagai kapten. Ada Al-Dawsari yang waktu pertandingan melawan Argentina mencetak 1 gol. Itu gol sangat kelas. Dia melakukan cutting set dari sisi kiri, kemudian melakukan pressing yang mengarah ke pojok gawang dari Martinez. Itu gol yang luar biasa. Dia juga bermain untuk Al-Hilal di musim ini juga sangat tajam. Dari 8 pertandingan dia mampu mencetak 3 gol dan juga 1 assist. Jadi jika Polandia punya Lewandowski, Arab Saudi memiliki Salim Al-Dawsari yang juga menjabat sebagai kapten. Ya, Saleh Al-Shehri ya. Oke, itu pemain yang harus diwaspadai oleh Polandia. Lantas akan seperti apa nih skor? Saya terlalu excited untuk ngomongin skor karena juga udah masih kejayaan masa lalu saat melawan Argentina kemarin. Oke, skornya Polandia Arab Saudi Bang Dwi berapa ini? Ya, bagi Polandia kalah bukan pilihan, jadi harus 3 poin untuk kali ini. Tapi kalau melihat dari performa sebenarnya agak dikhawatirkan ya, apakah Polandia bisa memenangkan laga kali ini mengingat kepercayaan diri dari Arab Saudi kan baru melambung tinggi dengan ekspektasi, apalagi kemenangan akan membawa Arab Saudi kan lolos ke 16 besar, tentu itu menjadi juara.
walaupun kalah bukan pilihan, tapi saya rasa imbang menjadi hasil yang adil bagi kedua tim. Karena Polandia pasti bisa menetralisir strategi yang sudah diterapkan Arab Saudi melawan Argentina pada laga kemarin. Ya, imbang menjadi target realistis antara Polandia versus Arab Saudi. Bang Devor setuju atau seperti apa? Kalau saya pikir Arab Saudi dapat memenangkan pertandingan ya, apalagi mereka yang dalam keadaan yang kepercayaan diri yang berlipat ganda setelah mengalahkan Argentina, dan juga pelatih mereka yang memiliki CV yang luar biasa. Mungkin Arab Saudi dapat menang dengan skor tipis lagi 1-0. 1-0 tidak apa-apa, tipis-tipis juga tidak apa-apa, karena yang penting adalah 3 poin berhasil dikantongi dan lolos 16 besar untuk Arab Saudi. Oke, ini akan menjadi laga yang super berat dan jangan sampai berakhir 0-0 ya, karena di Piala Dunia kali ini sudah ada beberapa pertandingan yang berakhir dengan skor kacamata. Denmark Tunisia, ada pula Meksiko Polandia, Uruguay Korea Selatan. Jangan sampai Polandia Arab berakhir 0-0 pula. Karena kalau Arab Saudi menang, nanti di sana bakalan ada libur nasional lagi, bakal lebih lama nanti ya. Oke, terima kasih ya Bang Zui dan juga Bang Devor Ismanto. Terima kasih atas ulasan yang sangat luar biasa. Itu dia tadi Tribuners. Jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribunnews dan juga Facebook Tribunnews. Tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, 1 jam jelang pertandingan. Saya Delta Gonzales. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.